Balik lagi di Kucing Cemara. Jadi di video kali ini aku sudah bersama dengan trio Oren ya. Ada Tres terkotes-kotes, ada si Tomang, dan ada juga si Jeki ya. Waduh, ini awal mula terbentuknya trio Oren itu kan gara-gara Tomang sama si Jeki yang susah sekali gitu. Intinya kayak gitulah ya. Dan salah satu pendiri trio Oren juga tentunya si Tomang ya. Makanya di video kali ini kita akan membahas tentang si Tomang ini ya. Jadi kemarin tuh ada yang komen kayak gini, katanya tuh si Tomang sekarang tuh kayaknya kehilangan aura bintangnya ya. Makanya aku video kali ini kita akan membahas ya, kenapa hal itu bisa terjadi. Jadi video ini tuh sifatnya cuman video santai aja, dan aku ajak kalian buat berpendapat di kolom komentar di bawah yang tentunya ada hubungannya dengan Tomang gitu. Oke, jangan keluar konteks gitu ya. Nah, kita mulai dulu berdasarkan analisisku ya. Kenapa kok si Tomang sekarang itu tidak begitu menarik menurutku juga di video gitu ya. Karena pertama, dia itu tukang turu ya teman-teman ya. Jadi markas besar si Tomang tuh ada di sebelah sini, dan dia tuh menghabiskan setengah hidupnya itu tidur di sini gitu teman-teman ya. Ini kebetulan aja tak suruh keluar, makanya dia keluar dan di sini gitu ya. Itu yang pertama, makanya dia mageran. Terus yang kedua, Tomang itu meskipun kalau di sini dia tuh kayaknya lebih happy karena ya lebih luas, tapi dia tuh malah takut kalau misal ada kitten ya teman-teman ya. Jadi dulu tuh misal anak Sasa lahiran atau anak Loli lahiran, si Tomang ini selalu aware gitu ya, atau care gitu ya sama anak-anak baru itu. Cuman sekarang misal kemarin ya aku deketin si Tomang ini dengan anak-anak si Sasa, dia tuh langsung takut gitu ya. Nah ini sekarang aku coba deketin lagi deh biar kalian percaya ya. Nih aku sudah bersama dengan si Gemblung dan si Kaliko, anak si Sasa. Sekarang kita akan dekatkan ke si Tomang. Tuh. Kayak biasa aja gitu teman-teman ya. Berbeda dengan dulu yang dia tuh tiba-tiba langsung menjilat-jilat gitu ya. Sehingga kontennya tuh jadi lucu, oke? Itu tadi yang kedua. Yang ketiga ya, kalau analisisku kenapa si Tomang itu sepi, karena aku tuh jadi trauma sejak kehilangan si Timi ya teman-teman ya. Karena karakter si Tomang ini mirip banget sama si Timi. Ketika aku ajak keluar rumah dia itu langsung penakut. Makanya aku tuh gak berani ajak si Tomang keluar rumah. Padahal salah satu yang konten kalian cari itu adalah Tomang main di sungai gitu ya teman-teman ya. Sedangkan kalau aku tuh ngajak si Tomang main di sungai, kan manja kali, dia tuh langsung takut gitu ya teman-teman ya. Di satu sisi kayak kita lihatnya tuh latihan militer gitu ya, tapi di satu sisi juga aku tuh merasa takut kalau misal nanti ternyata malah si Tomangnya makin makin takut gitu ya teman-teman ya. Tujuan kita untuk latihan militer kan untuk melatih mental si Tomang, tapi kalau ternyata itu menyiksa si Tomang kan kasihan sendiri si Tomangnya. Makanya sampai sekarang aku tuh jarang banget bikin latihan militer si Tomang. Yang jelas-jelas aja ya, kalau misalnya bikin latihan militer ya kayak si Etep, si Tres, yang kalau misal aku ajak keluar rumah mereka itu enjoy gitu ya. Berbeda dengan si Tomang ini. Nah itu tadi tiga ya teman-teman, dan masih ada satu alasan lagi, yaitu adalah penggemarnya si Tomang yang kayaknya sekarang tuh pada jarang banget nonton si Tomang ya. Jadi kalau kalian itu masih sayang sama si Tomang, waduh ini kayaknya memaksa banget gitu ya. Nggak bercanda. Maksudnya kalau kalian masih pengen aku sering bikin konten si Tomang gitu ya, kalian wajib nonton video ini sampai selesai gitu ya. Dan otomatis kalau misal video ini rame juga kan aku semangat ya buat bikin konten lagi tentang si Tomang gitu. Oke ya, itu tadi 4 alasan yang menurutku bikin si Tomang tuh jadi kekurangan panggung gitu ya. Jadi kemarin aku bikin video juga soal si Tomang, yang Tomang mandi itu juga lumayan ramai juga sih. Jadi aku masih percaya ya kalau penonton si Tomang itu masih rame, tapi cuman kayak aku mengolah kontennya saja yang kurang gitu teman-teman ya. Karena memang si Tomang itu kayak gitu-gitu aja untuk aktivitasnya gitu ya. Padahal dulu tuh kayak gimana ya, lucu banget sih. Mulai dari si Tomang tuh waktu dibuang kan aku adopsi ya. Terus habis itu 2 minggu kemudian ada yang ngontrak gitu teman-teman ya, brand buat nyembuhin jamurnya si Tomang, yaitu adalah si Fluffy ya. Dan aku udah sering kali tuh ya cerita, daripada aku ulang-ulang terus, mungkin kalian bisa nonton di video sebelumnya yang ini. Nah itu adalah video penghasilan si Tomang teman-teman ya.
Jadi aku waktu itu ngitung penghasilan si Tomang, dan penghasilan si Tomang lumayan besar juga jika dibandingkan dengan kucing-kucing lainnya. Tapi penghasilan di sini yang aku maksud adalah penghasilan personal gitu ya. Jadi video yang aku hitung tuh cuman video yang ada Tomangnya aja. Salah satu contohnya kayak beli semua barang yang disentuh Tomang. Tapi kalau misal video yang ada Tomang, ada Tebo, ada Loli, itu nggak aku hitung kayak gitu intinya. Nah itu aku hitung-hitung tuh 27 juta atau berapa gitu. Itu selama 1 tahun nge-YouTube gitu ya. Dan sekarang kayaknya lagi penurunan karena memang jarang banget kelihatan di depan kamera. Terus habis itu juga ya, aku tuh pernah live stream ya teman-teman, buat jajan Tomang gitu ya. Dan ternyata nyala tuh sampai 1 juta sekali live gitu ya. Itu buat beli daging wagyu buat si Tomang gitu ya. Habis itu aku beliin beneran, dan ini footage-nya kalian bisa lihat sendiri. Itu juga sempat rame juga gitu ya. Tapi kan dulu si Tomang itu masih geragas banget gitu ya. Kalau misal kita kasih daging, kita kasih ayam, kita kasih apalagi lah. Dan sekarang tuh kayak dia pemilih banget untuk makannya ya. Kayak dry food ini tuh kadang dia nggak doyan. Aku kayak harus gonta-ganti biar si Tomang ini doyan. Dan kalau bisa dibilang memang si Tomang yang dulu itu lebih gendut dibandingkan si Tomang yang sekarang gitu ya. Atau nggak tahu juga ya Mas ya. Menurut Mas Ferry nih sebagai kameramen yang melihat si Tomang, gimana Mas? Lebih gendut sekarang atau sama aja, segitu-segitu aja? Lebih yang dulu kan? Kayak gitu sih. Aku nggak tahu kenapa ya. Mungkin ada musuh bebuyutan di kos-kosan Tante Tebu ini. Aku juga kurang begitu tahu gitu ya teman-teman ya. Karena kalau misal kita lihat tuh biasanya si Tomang berantem ya Mas sama si Sasa gitu ya. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena banyak kucing kesini ya, dia makin nggak suka gitu. Kayaknya dia tuh hilang gitu ya, rasa apa ya, prioritasnya tuh hilang gitu. Jadi kayak di nomor 2 kan mungkin ya. Kayaknya perlu memang kita animal komunikatorkan si Tomang ini biar dia itu lebih apa ya, lebih friendly, lebih gampang diajak jalan kemana-mana kayak gitu. Nah itu tadi ya teman-teman, aku membahas sedikit soal komen-komenan yang itu tadi ya. Sebenarnya aku udah pengen bahas kayak gitu dari lama-lama ya, cuman kayak lupa, oh aku tutup kontennya anak-anak Sasa atau aku tutup kontennya si Ura, makanya ya kontennya itu dulu ya. Dan kebetulan kemarin ada yang komen kayak gitu, makanya aku bikin video ini kayak gitu ya. Nah tapi kalau kalian ada pendapat lain tentang si Tomang ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah aja. Kurang lebih itu aja teman-teman untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa cintai kucingmu jadi babu tiap hari.